Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada siang hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa walaupun secara virtual. Tak lupa kita haturkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga saya menjumpai semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini yang paling banyak hadir dari wali santri mana nih Bu? TK, SD apa SMP? Seimbang ya? Ya, apa suara saya masih terdengar? Ya, boleh ke slide yang pertama, Bu. Ya, slide yang pertama silahkan ditampilkan. Ya, yang berikutnya, ayah bunda sekalian, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa kondisi kita saat ini memang bukanlah kondisi yang ideal seperti yang kita harapkan ya. Mungkin kita agak masih terkaget-kaget dengan kondisi sekarang yang memasuki era new normal, era yang memang tidak normal gitu ya. Nah, apapun yang terjadi pada kita sesungguhnya itu adalah atas kehendak Allah. Jadi khairan insya Allah. Ya, satu hal yang harus kita lakukan ketika menghadapi kondisi yang di luar keinginan kita adalah kita menerima dengan ridho, menerima dengan ikhlas apapun. Saya di mute nih. Ya, jadi apapun kondisinya, tentunya ini adalah atas izin Allah, sehingga yang harus kita lakukan pertama kali adalah menerima, ya, menerima dengan ikhlas, menerima dengan ridho, apapun itu. Ketika kita menerima suatu kejadian yang di luar kehendak kita dan kita menerima itu dengan ikhlas, maka itu sudah 90% kita bisa menguasai keadaan. Tetapi sebaliknya ketika kita tidak bisa menerima kejadian itu, apapun yang kita lakukan maka kita akan merasa berat gitu ya, akan merasa berat, kemudian akan merasa kehilangan arah gitu ya, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, sebagaimana tema yang disampaikan kepada saya yaitu tentang bagaimana orang tua menjadi guru dan sahabat anak. Nah, salah satu hikmah, jadi ketika Allah memberikan sebuah kejadian ya pada kita, sesungguhnya Allah itu ingin menyampaikan pesan cinta ya. Nah, lalu pesan cinta dari kejadian ini apa? Mungkin Bapak Ibu masih bingung ya, apa sih pesan cintanya? Kayaknya ini ujian berat deh gitu kan. Nah, sekalipun dalam ujian berat itu Allah ingin menyampaikan pesan cinta. Nah, salah satu pesan cinta yang saya tangkap gitu ya dari kejadian ini adalah bahwa kita sebagai orang tua itu dipaksa untuk pulang ke rumah ya. Dipaksa untuk kembali kepada fitrahnya sebagai orang tua. Fitrah kita sebagai orang tua apa? Yaitu kita sebagai pendidik bagi anak-anak kita. Jadi kesempatan kita sekarang ini adalah kesempatan emas, yaitu kita memiliki kesempatan untuk mendidik anak kita ya. Jadi jangan kita istilahnya merasa berat, enggak. Ketika Allah sudah sebagaimana dalam surat At-Tahrim ya,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua itu adalah menjamin keselamatan anak kita sampai ke akhirat. Ya, sudah barang tentu itu adalah kewajiban mendidik anak. Jadi kewajiban mendidik anak itu bukan kewajiban utama guru. Nah, selama ini kan kita mengalihfungsikan tugas kita itu kepada guru gitu ya, sehingga kita tidak terbiasa mendidik anak secara sepenuhnya gitu ya. Padahal ternyata tugas kita yang utama adalah mendidik anak. Nah, itu kita kembali kepada fitrah itu. Nah, karena kita sudah diberikan tugas gitu ya oleh Allah untuk mendidik anak, maka insya Allah Allah sudah memberikan kemampuan kepada kita. Di sini mungkin ada ya, saya nggak mampu deh jadi guru bagi anak saya, bagi pendidik bagi anak saya. Itu karena kita tidak terbiasa. Nah, sekarang pada kondisi sekarang ini, dalam kondisi pandemi sekarang ini, Allah ingin mengembalikan fitrah kita sebagai orang tua. Ya Bapak Ibu ya, bahwa ternyata Allah menginginkan kita sebagai orang tua itu 100% mendidik anak-anak kita gitu loh. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi tiket surga, insya Allah ya, tiket surga bagi kita yang Allah berikan. Jadi ayo kita sambut ya. Ini yang pertama, hal yang penting ya, kita sambut bahwa fitrah kita sebagai orang tua itu kita sambut. Insya Allah nanti Allah akan berikan jalannya ya. Kalau kita merasa berat ya, merasa saya nggak mampu karena kita belum menyambut fitrah ini, fitrah orang tua ini belum kita sambut, maka kita sambut, kita jemput fitrah orang tua sebagai orang tua ini, sehingga kita akan dimampukan oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Allah sudah memampukan kita. Allah itu sudah meninstal dalam diri kita bahwa diri kita itu sebagai orang tua pasti mampu, begitu ya. Ya, jangankan kita manusia yang dimuliakan oleh Allah, binatang saja itu mampu mendidik anak. Yang kan di binatang nggak ada sekolah ya, tetapi kan mereka bisa mendidik anak-anak, apalagi kita yang oleh Allah dimuliakan dengan diberikan akal yang luar biasa. Nah, ini yang pertama kita sambut dulu gitu ya. Sambut dulu peran kita sebagai orang tua. Maka bersyukur dengan kondisi saat ini, ternyata Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mendidik anak-anak kita. Ya, silakan next. Nah, kemudian dalam hadis yang lain ya, Rasulullah mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah siapa di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluarga saya. Ya, jadi kalau kita ingin tadi ya Bapak Ibu ya, kita kan pasti akan kembali ke kampung akhirat. Itu adalah tempat tinggal kita yang paling abadi gitu ya. Kalau di dunia ini kan kita sementara, kita hanya melintas saja gitu kan. Sedangkan kampung kita yang paling nyata gitu ya, yang paling lama gitu ya, ya selamanya, itu adalah kampung akhirat. Nah, tentunya kita harus mengumpulkan bekal gitu ya, mengumpulkan kebaikan, dan yang investasi yang paling kita bisa lakukan adalah mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena ketika kita sudah menghuni liang lahat yang sempit, yang gelap, yang pengap, yang satu yang kita harapkan adalah doa anak-anak yang soleh. Jadi kita mendidik anak itu sebenarnya bukan untuk anak-anak sendiri saja, tetapi juga akan kembali kepada kita. Bagaimana mungkin anak-anak akan mengingat kita apabila tadi yang dipesankan oleh Rasulullah, kita tidak bersikap baik kepada mereka. Maka bersikap baiklah kepada anak-anak kita, didiklah dengan sepenuh hati gitu ya. Nah, ini yang pertama, biar kita sukses nih mendidik anak di rumah, pertama adalah perbaiki niat. Kenapa? Karena niat ini pondasi ya, sumber kekuatan kita. Maka niatkan kita bahwa kita mendidik anak ini adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah tugas dari Allah gitu ya. Maka kita lakukan mendidik anak ini semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, bukan untuk pujian dari siapapun, dan juga bukan untuk mengerjakan tugas dari sekolah anak gitu ya.
Karena kan kita sekarang terkadang pusing itu karena kita niatnya mendidik anak itu hanya memenuhi kewajiban dari sekolah. Sehingga ketika sekolah ngasih tugas banyak, kita menggerutu ya Bu ya kok banyak akeh temen sih gitu ya. Yang kemarin aja belum selesai, ini mana akhirnya anaknya nggak ngerjain, ibunya yang ngerjain. Ya pasti pusing ya kan, karena ibunya yang ngerjain gitu ya. Sedangkan anaknya tidak, padahal tugas dari sekolah itu tentunya untuk anak-anak kita, bukan untuk kita gitu. Maka kembalikan lagi, perbaiki niat kita bahwa kita mendidik anak di masa pandemi ini semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, semata-mata karena ini adalah kewajiban dari kita.